Tuh mama aku cepat udah ribet itu. Halo kak. Hai, Aduh kak. Kita mau ngapain sih di sini? kita akan membahas topik yang sangat menarik. Wow, menarik Yang banget sudah ya. aku pelajari pastinya Wow. menarik banget. Selama 1 semester ini, aku dapat mata kuliah Doktrin Kristus dan Karyanya. Di sini aku akan bahas dan aku akan ulik bersama-sama kalian semua. Oke kak, hari ini pastinya kita mau bedah topik yang selalu jadi perbincangan hangat ya. Betul. Tentang siapa sih Yesus itu sebenarnya, khususnya dalam konteks pemikiran monoteisme dari Pastor Erastus Sabdono sendiri. Nah di sini kita udah ada narasumber kita nih. Siapa sih kak namanya? Perkenalan dulu dong. Nah, oke. Nama aku Chelsea Michelle Alexandra, biasa dipanggil Chelsea. Oke, nah kak kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar nih. Yesus sebagai anak Allah. Kalau kita dengar kata anak, pikiran kita langsung ke hubungan biologis pastinya ya kak. Iya. Nah tapi dalam teologi Kristen, apa sih makna anak Allah buat Yesus? Dan bagaimana konsep ini nyambung dengan ajaran monoteisme dari Bapak Era sendiri, terutama dalam pandangan seperti Tuhan itu Esa dan menekankan keesahan Yahweh. Oke. Yesus sebagai anak Allah itu bukan dipandang melalui biologis, tetapi sebagai gelar anak Allah. Nah, fungsinya itu kan memang Yesus ini sudah direncanakan Allah. Seperti yang dia bilang ada di Alkitab, aku ada sebelum Abraham ada. Yesus sudah ada dalam benaknya Allah, dalam rencananya Allah. Lalu dia sekarang akhirnya ada di bumi, ya. Seperti Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus anak Allah. Wow. Nah, Kak, kalau kita bicara soal keilahian Yesus nih, kita juga harus bahas tentang kemanusiaannya juga pastinya ya. ya. Nah, ada satu konsep teologi yang pastinya nyambung, yaitu kenosis atau pengosongan diri. Nah, Kak bisa jelaskan nggak apa itu kenosis dan kenapa ini penting untuk memahami Yesus sebagai manusia sejati? Kenosis itu adalah mengosongkan diri. Yesus berkenosis, mengosongkan diri, meninggalkan keilahiannya, menanggalkan dan menjadi rupa seorang hamba, sama seperti kita nih, manusia. Karena bagaimana caranya kita datang kepada kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Yohanes 4:12 berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya. Kalau Yesus tidak menjadi manusia sama seperti kita, bagaimana cara kita datang kepada Yesus? Dan bagaimana caranya kita bisa menjadi manusia yang sempurna? Sedangkan Allah bilang kepada kita, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bagaimana cara kita sempurna kalau kita tidak mempunyai contoh? Betul? Yesus datang sebagai role model hidup kita, sebagai pathway kita, supaya kita tuh datang kepada Bapa. Dia sebagai jembatannya kita untuk kita datang kepada Bapa. Makanya adanya kenosis. Supaya apa? Supaya kita bisa datang nih kepada Bapa. Kan orang-orang banyak yang punya pandangan Yesus itu Allah. Yesus itu bukan manusia. Iya, Yesus berinkarnasi. Iya, Yesus benar. Yesus itu Allah yang berinkarnasi, padahal bukan. Yesus itu anak Allah di bumi dan menjadi Allah anak setelah diangkat ke surga. Gitu. Yesus juga kok merasa lapar. Seperti Matius 4:2. Dia bilang aku merasa lapar. Terus Yohanes 4:6. Dia merasa lelah. Yohanes 11:35. Yesus pun menangis. Bahkan saat di Taman Getsemani, Yesus tuh mengalami depresi. Depresi mungkin itu udah tingkat tinggi deh. Sampai berdarah kan, keringatnya berdarah gitu. Pembuluh darah pecah, keringatnya keluar darah, itu kan manusia banget gitu, manusia banget. Ya kali Allah depresi, nggak mungkin kalau Allah depresi. Yesus mati, Allah nggak mungkin mati.
aduh kita jangan sama kayak Nietzsche ya, bilang Allah udah mati. Iya, iya, oke, kita lanjut ya ke inti pembicaraan kita ini. Nah, gimana kita menyatukan semua ini nih Kak, antara Ya. Yesus anak Allah, gnosis dan kemanusiaan dengan pandangan monoteisme yang kuat, terutama yang sering diangkat oleh Pastor Erastus Sabdono sendiri yang menyoroti betapa mutlaknya keesahan Yahweh. Nah, dalam teologi ya, sangat menekankan monoteisme seperti yang dibicarakan oleh pendeta Erastus Sabdono ini. Fokus utama adalah Yahweh yang adalah Allah. Dalam pandangan ini, Yesus diyakini sebagai firman atau logos yang preeksistensi yang diutus oleh Yahweh. Namun, penekanan seringkali diletakkan pada fungsionalitasnya. Yesus sebagai utusan atau Mesias yang sepenuhnya tunduk pada Yahweh Bapa. Mereka akan berargumen bahwa ketika Yesus menyebut Bapa lebih besar daripada aku, Yohanes 14 ayat 28, itu menunjukkan hierarki yang jelas, di mana Yahweh atau Bapa adalah sumber tunggal keilahiannya. Nah, Gitu ya Kak. Nah, menurut konteks pandangan ini nih Kak, Yesus bukan Allah dalam arti pribadi yang setara, tetapi lebih kepada wakil mutlak dari Allah yang esa itu. ya, Yesus itu kan dibilang tadi yang saya sebut logos, firman. Yesus ke bumi menggenapi yang dinubuat-nubuatkan oleh nabi-nabi Dalam perjanjian lama. yes, benar, that's right. Nah, Yahweh adalah pribadi Allah yang esa, dan Yesus adalah firmannya Yahweh yang menjadi manusia, namun tetap berada dalam keesaannya Yahweh. Tentu saja, kalau arus utama Kristen kan Trinitarian ya, akan menanggapi dengan mengatakan bahwa ayat seperti Kolose 1 ayat 15 yang menyebut Yesus gambar Allah yang tidak kelihatan. Terus Kolose 2:9 yang berkata sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya wakil, tetapi manifestasi penuh Allah dari keilahian Yahweh. Intinya kedua sisi setuju bahwa Yahweh adalah Allah yang esa, tetapi berbeda dalam cara mereka memahami status ilahi dari Yesus di dalam keesaan itu ya. Bagi kita, Yesus adalah kunci untuk mengenal Yahweh karena dia berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah, dalam Yohanes ini banyak sekali nabi-nabi palsu yang disebut karena dia percaya akan Allah tapi tidak percaya Yesus, tidak percaya adanya Mesias gitu. Itu dibilangnya nabi-nabi palsu gitu. Jadi orang yang dia percaya sama Yesus, dia juga akan percaya sama Allah. Tapi belum tentu orang yang percaya Allah akan percaya Yesus gitu. Kak, ini benar-benar pembahasannya membukakan banyak pikiran-pikiran kita ya. Iya betul. Iya, pastinya. Makasih ya Kak udah meluangkan waktunya untuk menjelaskan materi-materi ini. Oke, see you. God bless.